Pernikahan dua warga negara asing yang tidak berdomisili di Indonesia dapat dilaksanakan di Indonesia berdasarkan pada pasal 35B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu harus dilakukan menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. 1. Harus berdasarkan hukum agama. 2. Harus dilakukan pendaftaran perkawinan di lembaga pencatatan perkawinan setempat. Mengenai pencatatan ini kemudian diatur dalam pasal 12 ayat 1 Permendagri nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman pencatatan perkawinan dan pelaporan akte yang diterbitkan oleh negara lain, yang menyatakan bahwa perkawinan WNA di Indonesia ini kemudian dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat dilangsungkan perkawinan atau tempat domisili WNA. Berdasarkan pasal 12 ayat 1 dan pasal 13 Permendagri nomor 12 tahun 2010 mengenai tata cara pencatatan perkawinan oleh WNA yang melakukan perkawinan di Indonesia, menyatakan bahwa perkawinan kedua WNA tersebut dapat tercatat dan terregistrasi di Indonesia. Kemudian pada dasarnya mengenai keabsahan perkawinannya harus melihat pada ketentuan hukum perkawinan dari negara asal kedua WNA tersebut. Oleh karena itu, jika negara asal Arya dan istrinya mengizinkan warga negara yang menikah dengan ketentuan negara di mana mereka menikah, itu artinya hukum di Indonesia dan negara asal kedua WNA tersebut memperbolehkan dan dapat dikatakan perkawinan Arya dan istrinya adalah sah. Perjanjian pernikahan mereka dinilai tidak sah karena tidak memenuhi asas publisitas, dikarenakan Arya tidak melaporkan perjanjian tersebut ke Dukcapil setempat. Sesuai dengan pasal 119 KUH Perdata, harta mereka menjadi harta milik bersama, yaitu harta istri menjadi harta suami, begitu pula sebaliknya. Jika nantinya terjadi perceraian, harta bersama ini akan dibagi menjadi sama rata terhadap keduanya, baik itu kerugian maupun keuntungan yang mereka capai selama pernikahan mereka. Dengan pengaturan sebelumnya berlaku Undang-Undang Perkawinan, setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan tentang harta benda dalam perkawinan diatur dalam pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan. Yang berbeda adalah bagian harta yang mana menjadi harta bersama. Dalam KUH Perdata, semua harta suami dan istri menjadi harta bersama. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan, yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Jawaban 3C berdasarkan hal tersebut mengenai pencatatan perjanjian kawin dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dapat diketahui bahwa jika perjanjian kawin ingin mengikat atau berlaku juga bagi pihak ketiga, maka harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Oleh karena itu, akibat kekuatan hukum perjanjian kekawinan Arya dan istrinya yang tidak didaftarkan terhadap pihak ketiga, dalam hal ini pengadilan negeri setempat atau dinas dukcapil setempat, maka perjanjian kawin tersebut hanya mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan hanya berlaku secara internya, yaitu suami dan istri. Hal ini sesuai dengan pasal KUH Perdata, di mana perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuat